Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai JavaScript. Dengan materi menampilkan output pada JavaScript, variabel dan tipe data, serta JavaScript dialog. Biasanya, output itu ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi print, buka kurung. Di dalam JavaScript, ada 4 cara menampilkan output pada JavaScript. Yang pertama menggunakan console log, yang kedua menggunakan fungsi alert, yang ketiga menggunakan fungsi document write, dan yang keempat menggunakan inner HTML. Yang pertama menggunakan fungsi console log. Fungsi console log adalah fungsi untuk menampilkan teks ke konsol JavaScript. Contoh penggunaannya script di dalam teks script console.log lalu buka kurung dan menampilkan teks apa yang ingin ditampilkan. Fungsi log biasanya digunakan untuk debugging karena setiap pesan error di Java selalu ditampilkan di dalam konsol. Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu perlihatkan di mana melihat konsol itu di inspect element. Jadi di dalam browser kita klik kanan lalu inspect element. Nanti ada tab konsol. Selain konsol, terdapat juga beberapa fungsi untuk debugging seperti console debug, console info, console error, console dir, dan sebagainya. Yang kedua menggunakan fungsi alert. Nah, ini kemarin sudah kita praktekkan juga. Fungsi alert inilah fungsi untuk menampilkan jendela dialog. Jadi, kadang di browser ada muncul dialog ya, alert. Nah, itu menggunakan fungsi alert. Fungsi sebenarnya berada pada objek window. Cara penulisannya itu window.alert hello world. Jadi, hello world ini ditampilkan menggunakan alert. Atau penulisannya alert, buka kurung, hello world. Fungsi alert hanya bisa digunakan di dalam browser saja. Sedangkan pada Node.js fungsi ini tidak ada. Selanjutnya menggunakan fungsi document write. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Di sebelah kiri ini kita lihat penulisan scriptnya, document write hello world, lalu document write hr. Nah, hr ini untuk memberikan garis ini, dan document write saya sedang belajar JavaScript. Jadi penulisan teksnya menggunakan document write. Dan terakhir menggunakan inner HTML. Inner HTML adalah sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Di sebelah kiri ini kita membuat objek elemen var hasil, di mana dokumen get element by ID hasil output. Lalu untuk menampilkannya itu menampilkan output ke elemen hasil.inner, isian teksnya aku suka JavaScript. Nah, outputnya sebelah kiri ini. Nanti kita coba di bagian prakteknya. Selanjutnya kita masuk ke materi variabel dan tipe data pada JavaScript. Variabel dan tipe datanya bersama dengan bahasa pemrograman lainnya, di mana terdapat variabel, cara penulisan variabel, dan bagaimana tipe data di JavaScript. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Jadi variabel adalah sebuah nama yang mewakili
sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks, bisa number atau angka, bisa objek, bisa array atau larik, dan sebagainya. Di bagian kanan ini kita bisa lihat di sini sebuah wadah adalah variabel tanpa isi. Di sini ada piring aja tapi nggak ada isinya. Jadi variabel piring tidak ada isi. Lalu di tengah ini ada variabel piring tapi ada isi, variabel berisi buah. Yang sebelah kanan ini variabel berisi angka. Jadi variabel itu wadahnya, tempat atau nama yang mewakili sebuah nilai. Cara membuat variabel pada JavaScript. Contoh var, nah ini cara tulisannya ya. Var title. Jadi title ini adalah nama variabelnya. Var ini default penulisannya, dan title ini adalah nama variabelnya. Jadi ini bisa apa aja ya kita tulis. var title, isiannya belajar pemrograman JavaScript. Nah di sini variabelnya berarti variabel string karena berisi teks. Pada contoh di atas kita membuat variabel bernama title dengan nilai berupa teks atau string, belajar pemrograman JavaScript. Contoh lainnya, var site name petani kode. Lalu var URL linknya www.petanikode.com. Lalu var visitor count, jadi ada angka. Ketika dia ada petik dia menjadi string, ketika dia tidak ada petik berarti dia berupa angka. Tapi untuk teks harus menggunakan tanda petik ya. Kalau angka ketika diberi petik dia berubah menjadi string. Pada contoh di atas kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Jadi kenapa tidak menggunakan underscore? Pada JavaScript kita dianjurkan menggunakan camel case dalam penamaan. Jadi pada JavaScript kita dianjurkan menggunakan camel case dalam penamaan. Boleh-boleh saja menggunakan snake case atau underscore, seperti var site name petani kode, var visitor underscore count 1243. Namun mayoritas programmer JavaScript menggunakan camel case. Menampilkan isi variabel. Untuk menampilkan isi variabel, kita memanfaatkan fungsi-fungsi untuk menampilkan output yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu fungsi console log. Fungsi console log menampilkan output ke konsol JavaScript. Fungsi document write untuk menampilkan output ke dokumen HTML. Serta fungsi alert untuk menampilkan output ke jendela dialog. Variabel pada JavaScript. Nah, tadi kita sudah bahas. Di sini perusahaan variabel name sama dengan Aspini, lalu variabel visitor count 50322. Berarti di atas ini variabel name ini string, variabel visitor count itu adalah integer atau number. Lalu variabel is active sama dengan true, berarti di sini boolean. Lalu variabel URL menuju ke sebuah link. Ini cara penulisan membuat variabel. Lalu untuk menampilkan variabel ke jendela dialog menggunakan alert. Alert selamat datang di name. Nah, di name yang dimasukkan sini ini. Name Aspini ini. Sini muncul ya selamat datang di Aspini. Alertnya. Name ini mengambil dari nama var name yang sudah kita tetapkan nilai awalnya. Lalu document write jumlah pengunjung plus visitor count. Jadi penulisan jumlah pengunjung
ditambah visitor count. Jadi tulisannya menggunakan plus ya untuk menambahkan variabel. Lalu untuk status aktif plus is active, jadi dia menambahkan nilai dari variabel is active. Tambah, jangan lupa menggunakan tanda plus. Selanjutnya alamat URL plus URL dari var URL. Nah, ini kita bisa lihat nama situs, nama jumlah pengunjung, status aktif, dan alamat URL. Cara mengisi ulang variabel. Mula-mula variabel ini sudah diisi nih, misalnya variabel age 18, lalu kita isi lagi dengan age sama dengan 21. Nah, nilai sekarang age itu sudah 21, bukan lagi 18. Bagaimana cara menghapus isi variabel? Misalnya variabel book title, belajar pemrograman JavaScript. Delete book title, jadi variabel book title kita hapus. Tipe data dan jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data pada pemrograman JavaScript. Yang pertama itu string atau teks, lalu ada integer atau number atau bilangan bulat. Ada float ini bilangan pecahan atau bilangan desimal. Lalu ada boolean, itu kondisi true or false. Lalu ada objek. JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing, artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel. Seperti bahasa C, C++, Java itu kita pas mendeklarasikan variabel kita menyebutkan tipe data ya. Nah, di sini kita di JavaScript dia dynamic typing. Sementara C++ Java itu bersifat static typing. Jadi dideklarasikan tuh perlu dideklarasikan dulu ini variabel ini tipenya apa. Berbeda di JavaScript itu tidak perlu dijelaskan karena dengan kita memasukkan value-nya, nilainya, oh ini kalau dia berupa teks berarti dia string, kalau ketika angka berarti dia integer. Ini var name Ian berarti di sini jelas string. Kalau var age 22 nih jelas variabel integer. Variabel single sama dengan true berarti dia boolean. Aturan penulisan variabel pada JavaScript. Ada beberapa aturan penulisan variabel dalam JavaScript. Yang pertama, penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka di depannya. Var 1, 2, 3 nama itu tidak boleh ya. Namun kalau di belakang boleh. Var nama 1, 2, 3 itu boleh. Lalu penamaan variabel tidak boleh menggunakan awal underscore. Var underscore nama itu tidak boleh. Selanjutnya, penamaan variabel dianjurkan menggunakan camel case atau bentuk punuk unta ya. Apabila terdiri dari dua suku kata. Jadi suku kata yang kedua itu menggunakan kapital. Suku kata pertama itu tidak. Suku kata kedua itu kapital. Var full name. Jadi kata keduanya kapital. Penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi hanya dianjurkan ya menggunakan bahasa Inggris. Soalnya di sini var post type. Lalu materi mengenai jendela dialog atau window dialog pada JavaScript. Ada dua cara yang biasa dilakukan. Yang pertama menggunakan form dan menggunakan jendela dialog. Namun pada kali ini kita sedang belajar mengenai jendela dialog. Ada 3 macam jendela dialog pada JavaScript. Yang pertama itu menggunakan alert yang tadi kita bahas sebelumnya. Yang kedua menggunakan confirm atau persetujuan dengan mengklik salah satu tombol, lalu ada feedback setelahnya. Dan setelah itu menggunakan dialog from.
Yang pertama, jendela dialognya atau window dialognya kita menggunakan alert. Alert biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan peringatan atau informasi. Fungsi alert berada pada objek window. Kita bisa menggunakan hello world atau window alert atau alert. Karena objek window bersifat global, kita tidak boleh menulisnya. Dialog alert tidak akan mengembalikan nilai apa-apa saat dieksekusi. Selanjutnya, dialog confirm. Dialog confirm digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Misalnya, saat kita menghapus sesuatu, maka ada baiknya menampilkan dialog confirm karena tindakan tersebut cukup berbahaya. Nah, biasanya kita saat menghapus data, sebelum kita menghapus ada notis nih. Apakah Anda yakin ingin menghapus datanya? Nah, itu gunanya apa? Ketika tombol hapus tidak memberikan pemberitahuan, maka kita dengan satu kali klik delete itu data sudah terhapus. Nah, ketika diberikan confirm, itu ada feedback lagi ke kita, apakah kita yakin untuk menghapus atau tidak. Mana tahu nih kita salah klik tombol hapus. Kalau salah klik, kalau langsung terhapus kan, itu kan berbahaya. Nah, saat diberikan confirm, itu akan mengingatkan kembali ke user nih, yakin ini datanya mau dihapus atau tidak. Jadi setelah itu ada tindakan selanjutnya. Dialog confirm dapat dibuat dengan fungsi confirm. Misalnya di sini variabel yakin. Apakah kamu yakin ingin mengunjungi website ini? Jika yakin, maka kita akan dialihkan ke halaman yang dituju. Jika tidak, dia tetap di sini dia tetap di halaman yang sama dengan menuliskan atau menampilkan output, baiklah tetap di sini saja ya. Nah, di sini ada confirm nih. Ketika kita oke-kan, kita akan dialihkan ke case lain. Ketika kita klik cancel di halaman itu saja. Selanjutnya, dialog from. Dialog from berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Dialog from akan mengembalikan sebuah nilai string dari apa yang diinputkan oleh pengguna. Di sini sebuah variabel nama, from siapakah kamu. Lalu di sini ada inputannya. Lalu setelah mendapatkan inputannya, dokumen write hello plus nama. Nah, nama ini menampilkan isian dari si variabel nama yang diinputkan. Jadi di dalam dialog from ini ada nilai yang dikembalikan berupa string yang diinputkan oleh pengguna. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktek. Lanjutan untuk output pada JavaScript. Kita buat file baru dengan nama latihan4.html. Ini latihan 4. Ini hampir mirip dengan materi yang sebelumnya ya. Membuat konsol kita buka di browser kita.
latihan 4. Nah, dia tidak tampil di sini, cuman tampil di bagian konsol. Melihatnya itu di klik kanan di browser, inspect element. Di sini di bagian konsol. Nah, bisa lihat hello world ada di bagian konsol. Selanjutnya fungsi alert. Ini menggunakan konsol ya. Lalu menggunakan alert. Jadi cara penulisannya window.alert. Lalu tulisannya apa? JavaScript. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kita refresh saja browser kita. Nah, Hello JavaScript ini adalah merupakan alert form yang untuk memberikan informasi di halaman web. Nah, misalnya kita klik OK. Cara penulisan alert ada satu lagi, alert hello selamat belajar JavaScript. Lupa titik koma belakangnya. Nah, buka di browser. Halo, selamat belajar JavaScript. Nah, cara penulisan yang kedua menggunakan alert. Yang ketiga kita menggunakan fungsi document write. Nah, karena di atas ini ada alert, yang pertama dimunculkan otomatis alert ini. Nah, kita tutup saja dulu codingan yang ini untuk menjalankan codingan di bawah. Kita simpan. Kita refresh browser. Nah, saya sedang belajar JavaScript. Jadi penulisannya menggunakan document write. Nah, sini sudah ada 3 cara penulisan output di JavaScript, dan yang keempat kita menggunakan inner HTML. Ini kita membuat div di luar script ini. Div ID hasil output. Lalu di sini di bagian sini kita membuat sebuah variabel hasil dengan nama dokumen get element.
ini mana ini hasil output. Yang terakhir hasil ke inner file sama dengan kita buat dalam bentuk paragraf. Simpan, lalu kita buka di browser, kita refresh. Ini saya sedang belajar bahasa Inggris, saya senang belajar JavaScript. Oke, dia masih menampilkan ini dulu ya, kita tutup dulu, kita refresh. Saya senang belajar JavaScript. Jadi dia menampilkan saya senang belajar JavaScript ini menggunakan ID dokumen get element by ID. Ini menggunakan inner HTML. Sekarang kita masuk ke bagian materi variabel dan tipe data. Kita buat latihan 5.html. Jadi variabel dan tipe data di JavaScript itu hampir sama ya dengan bahasa pemrograman lainnya. Cuman di sini kita menggunakan tanda pendeklarasian itu kita menggunakan deklarasi var. Misalnya nih tadi kita ada string, ada integer, ada float, ada boolean, ada URL. Script dulu. Buat dulu text scriptnya karena kita menggunakan JavaScript. Lalu kita deklarasikan var name namanya string. Nah di sini jelas name ini adalah string walaupun kita tidak menuliskan string, tapi di sini kita mengisi dengan data string berupa nilai string. var Jadi umumnya penulisan di JavaScript itu menggunakan camel case, jadi bentuk penuh unta. Jadi untuk kata pertama itu menggunakan huruf kecil dan kata kedua menggunakan huruf kapital. Di sini kita buat angka 1000. Lalu var is active, nilainya berupa true. Jadi kita tahu kalau ini adalah boolean, tipe datanya boolean. Selanjutnya var URL sama dengan linknya http Nah di sini tipenya URL. Nah tadi kita sudah belajar menampilkan
ke jendela dialog dan menampilkan ke dalam HTML. Kalau menampilkan ke HTML kita menggunakan write. Kalau menampilkan ke jendela dialog kita menggunakan alert. Misalnya nih untuk nama kita menampilkannya ke jendela dialog, berarti kita menggunakan window alert. Selamat datang nih si name ini, berarti selamat datang. Habis itu dia plus nama variabelnya name. Sampai sini selamat datang plus name. Jadi selamat, nanti di alertnya itu atau window dialognya muncul bacaan selamat datang Asvini. Oke, kita jalankan di browser. Ini latihan 5. Nah, selamat datang Asvini. Nah, Asvini ini merupakan nilai dari variabel name. Selanjutnya kita akan menampilkan visitor count. Visitor count ini kita akan menampilkannya menggunakan menampilkan variabel ke dalam HTML. Jadi tulisannya document.write buka kurung nama lalu dampak plus karena kita mau menampilkan variabel plus name. Lalu untuk pindah baris kita gunakan BR. Lalu kita menampilkan visitor count. Jumlah pengunjung lalu diakhiri dengan BR. Ini kita menampilkan aktifnya status plusnya di luar is active. Terus kita pindah baris dan terakhir kita menampilkan alamat URL-nya terus URL terus BR. Titik koma di belakangnya. Oke, kita coba jalankan di browser, kita refresh. Ini alert yang pertama, lalu menampilkan name nama
nama, jumlah pengunjung, status true, dan alamat. Selanjutnya kita coba tekankan di browser. Selamat datang petani kode. Di sini namanya petani kode, jumlah pengunjung 1000, status true, alamat, URL, http www.petanikode.com. Sekarang masuk ke bagian window dialog. Kita beri nama latihan 6. Latihan 6. Window dialog. Yang pertama itu yang sudah sering kita gunakan itu adalah alert ya. Jadi alert ini window dialog untuk memberikan informasi saja. Misalnya halo JavaScript. Ini sudah sangat sering kita kerjakan. Nah, di sini halo JavaScript. Dan selanjutnya itu window dialog untuk confirm yang di atas ini, dialog alert. Sekarang kita menggunakan dialog confirm. Jadi ada konfirmasinya. Misalnya variabel yakin. Ini kita akan confirm apakah Anda yakin untuk mengunjungi kode. If yakin, nah ini variabel yakin, if yakin, window location kita akan dialihkan ke halaman lainnya. Ini kita akan melinkkan ke situs petanikode.com. Nah, jika tidak, jika tidak, nah yang ditampilkan di halaman yang sama kita menggunakan dokumen write. Misalnya baiklah, tetap di sini saja ya. Kita simpan. Nah, di sini terdapat dua dialog nantinya ya muncul. Yang pertama alert dari Hello JavaScript, yang kedua alert untuk confirm. Kita coba jalankan. Nah, apakah Anda yakin untuk mengunjungi petani kode? Nah, kalau oke, dia akan mengalihkan ke link http petanikode.com. Jika tidak, jika cancel, kita akan masuk ke halaman ini saja. Karena kita klik nih oke nih. Oke, kita dialihkan ke halaman petani kode. Nah, di sini codingannya bagus ya, bisa belajar dari halaman petani kode. Jika tidak, kita refresh lagi. Nah, di sini apakah yakin untuk mengunjungi petani kode? Jika cancel, kan di halaman ini saja. Tulisannya kita menggunakan tadi dokumen write, baiklah tetap di sini saja. Itu dua contoh penulisan window dialog alert dan confirm. Dan yang terakhir kita menggunakan dialog from. Kita menggunakan dialog from.
dengan from. Siapa nama kamu? Koma. Nah, setelah koma ini kita akan nah di sini kita bisa lihat from message stringnya. Jadi ini siapa kamu ini adalah message string. Lalu koma default stringnya. Ini kita memunculkan teks dialog untuk inputan kosong saja. Jadi kita nanti bisa mengisi di teks itu. Lalu akan menampilkan dokumen write plus nama name, lalu plus name kita akhiri dengan titik koma, simpan. Semua codingan ini kita tutup saja dulu ya. Jadi kita cukup menjalankan dialog from ini. Saya coba refresh browser. Siapa nama kamu? Ini kita klik OK. Nah, hello Aspini. Jadi dia akan menampilkan apa yang kita inputkan di dialog from-nya. Oke, kesimpulannya, variabel dan tipe data merupakan dua hal dasar yang wajib dipelajari dalam bahasa pemrograman apapun. Pada JavaScript, kita tidak harus menuliskan tipe data saat pembuatan variabel, karena JavaScript bersifat dynamic typing. Sedangkan pada bahasa pemrograman lain seperti C, C++, C#, Java, dan lain-lain, kita harus menuliskan atau mendefinisikan tipe data pada variabel yang dibuat. Lalu fungsi console log untuk menampilkan output ke konsol JavaScript. Fungsi alert untuk menampilkan output ke jendela dialog. Fungsi document write untuk menampilkan output ke dokumen halaman. Sementara atribut inner HTML untuk menampilkan output ke elemen HTML yang lebih spesifik. Saat kita hanya ingin menampilkan informasi saja, kita menggunakan alert. Saat kita menginginkan jawaban konfirmasi, kita menggunakan confirm. Dan apabila kita ingin menampilkan data teks dari pengguna, kita menggunakan from. Ya, sekian, terima kasih video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.